terkait pertanyaannya di modul 1.3. Jadi berpikir positif dalam mengidentifikasi kekuatan atau aset dalam upaya kita untuk merumuskan visi guru penggerak adalah hal yang sangat penting ya Bapak Ibu, sebab dengan berpikir positif mindset kita menjadi lebih terbuka, kita menjadi lebih terbuka melihat kekuatan atau aset yang ada di sekeliling kita, terutama aset yang dimiliki oleh orang lain di sekitar kita. Kelebihan-kelebihan orang lain di sekitar kita itu akan lebih mudah terlihat. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak suka, berangkat dari ketidaksukaan terhadap seseorang, maka Bapak Ibu akan semakin sulit untuk menemukan kelebihan pada orang lain, yang nampak malah kelemahan-kelemahan orang lain. Selain itu, ketika kita berpikir positif itu akan lebih memudahkan kita dalam menemukan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi lebih optimis, sehingga kita menjadi akan lebih mudah melihat hal-hal positif yang ada di sekeliling kita dan menjadi optimis dengan hal-hal positif yang ada di sekeliling kita. Kita juga menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita lebih mudah membangun relasi, sehingga proses kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah visi guru penggerak harus sama dengan visi sekolah? Saya kira tidak harus sama ya Bapak Ibu, karena fokusnya adalah Bapak Ibu diminta untuk merumuskan visinya sebagai guru penggerak, sehingga yang harus dirumuskan adalah visi guru penggerak, bukan visi sekolah. Kita ini bukan sekolah penggerak. Jadi kecuali kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah, saya kira ruang untuk merumuskan visi sekolah, visi guru penggerak sama dengan visi sekolah, saya kira bisa saja, karena Bapak Ibu punya domain di sana. Tetapi kalau bukan kepala sekolah, ya Bapak Ibu cukup fokus saja pada visi sebagai guru penggerak saja ya. Dan saya kira tidak perlu muluk-muluk, cukup mulai dari diri saja. Misalnya bagaimana Bapak Ibu merumuskan visi perubahan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi atau kapasitas diri ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu akan membuat visi perubahan terkait bagaimana Bapak Ibu akan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui misalnya penerapan keyakinan kelas, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan semacamnya ya. Saya kira banyak hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Saya kira begitu. Baik, pertanyaan ketiga, saya perlu tegaskan ya bahwa visi itu adalah sebuah harapan atau impian, sehingga dimanapun kita berada, di sekolah terpencil maupun di sekolah maju ya, visi memang memiliki peran yang sangat penting untuk membangun harapan. Visi juga tidak melulu harus berkaitan dengan seberapa banyak aset yang kita miliki, yang ada di sekeliling kita, karena seiring dengan waktu berjalan, pada saat kita ingin mewujudkan visi itu, kita justru akan menemukan aset-aset yang selama ini belum terlihat. Dan kalau kita terpaku dengan ketiadaan aset, maka kita akan menjadi takut untuk bermimpi. Untuk itu, kalau kita merumuskan visi, ya sangat penting kita berangkat dari pikiran positif atau berangkat dari optimisme, karena dengan kita berangkat dari pikiran yang terbuka, open minded, maka kita akan lebih terbuka untuk melihat kekuatan dan peluang yang ada di sekitar kita,
sehingga kita tidak jadi pesimis, melainkan kita menjadi lebih optimis melihat peluang yang ada. Karena dengan berpikir optimis, maka seringkali kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu justru bisa kita ubah menjadi sebuah kekuatan atau menjadi sebuah peluang. Misalnya ketika kita tidak bisa IT, maka oh ternyata belajar IT itu mudah. Oh ternyata membuat video itu mudah misalnya. Jadi kita akan menemukan jawaban bahwa saya bisa. Oh ternyata mudah, ternyata gampang gitu. Ternyata saya punya peluang, ternyata saya punya kekuatan. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu.